ketentuan yang ketiga ini mereka sama, maka ketentuan berikutnya adalah yang lebih tua dari usia ataupun umurnya. Dan kemudian kalaupun umurnya ada beberapa yang seusia ataupun umurnya seusianya itu hampir sama, berikutnya adalah dan janganlah seorang menjadi imam bagi seorang yang lain di tempat kekuasaan tersebut. Ya, artinya kita sebagai tamu, kita sebagai pendatang tidaklah diutamakan untuk menjadi imam di salah satu masjid, di salah satu tempat. Untuk ketentuan berikutnya, dan janganlah ia duduk di rumah seseorang di tempat tertentu bagi orang itu melainkan dengan izinnya. Ya, bahwa ketentuan kita untuk menjadi imam bila kita menjadi tamu ataupun mendatangi satu tempat tentu saja dengan izin dari kaum ataupun masyarakat tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya, ketentuan yang pertama dari video tadi, wasitul imama wasuddul khalal, rawahu Abu Dawud, bahwa jadikan imam di tengah dan penuhilah tempat yang kosong. Hadis riwayat Abu Dawud, ya tentu saja ketika kita mau menyelenggarakan sholat berjamaah, ya, tempat imam adalah tentu saja di muka dan di tengah. Ketentuan kedua adalah qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil mahriba faji'tu faqumtu ayyasyarihi fabanani wa ja'alani ayyaminihi summa ja'a sahibali fasofafna khalafah. Rawahu Abu Dawud, yang artinya adalah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib. Saya datang lalu berdiri sebelah kirinya. Maka beliau mencegahku, senantiasa menjadikanku di sebelah kanannya. Kemudian datanglah temanku, maka kami berbaris di belakangnya. Ya, jadi ketika kita berjamaah dengan satu orang jamaah, satu orang makmum berada di sebelah kanannya persis dari imam. Ya. Posisi makmum yang seorang ataupun hanya satu orang itu berada di sebelah kanan dari makmum atau dari imam tersebut. Ya, jadi sebelah kanan persis. Ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Berikutnya, hadis dari Anas bin Malik, Solaita ana waliyati mukhalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaimin khalfana. Rawahul Bukhari. Ya. Saya sholat bersama anak yatim di belakang Nabi, sedangkan ibu saya yaitu Ummu Sulaim, ya, Anas bin Malik, adalah di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian hadis yang kedua, wa yaj'alur rijala quddamal hilman wal hilmana khalfahum wan nisaa khalfal hilmani. Rawahu Ahmad. Dan Nabi menjadikan orang laki-laki berada di depan anak-anak dan anak-anak di belakang orang atau laki-laki dewasa, sedangkan para wanita di belakang anak-anak. Hadis riwayat Ahmad. Dari kedua hadis ini dinyatakan atau ditentukan bahwa untuk shaf dalam sholat jamaah yang pertama adalah laki-laki dewasa, kemudian shaf kedua adalah untuk shaf anak-anak, dan shaf yang terakhir ataupun shaf yang ketiga adalah shaf untuk perempuan atau para ibu-ibu dan seterusnya. Ya,
Kemudian saya bacakan hadis berikut. An Hujairota an Ummi Salamata annaha ammat hunna faqommat wasato rawahul Baihaqi. Ya. Dari Hujairah menceritakan tentang Ummu Salamah, seorang istri Nabi, bahwa ia mengimami para wanita dengan cara berdiri di tengahnya. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Bahwa dari hadis riwayat Baihaqi ini ditentukan bahwa untuk sholat jamaah perempuan, yang jamaahnya adalah perempuan semua, ya, itu posisi imam perempuan adalah berada tepat di tengah-tengah barisan, di tengah barisan yang pertama. Ya, itu posisi sholat jamaah. Posisi imam dalam sholat jamaah perempuan itu berada di tengah-tengah shaf terdepan. Berikutnya adalah hadis tentang makmum masbuk ataupun makmum yang tertinggal, baik rakaat maupun tertinggal bacaan dan seterusnya. Hadis pertama, idza ji'tum ilas shalah wa nahnu sujudu fasjudu wa awla ta'uddu wa man adraka raq'at faqad adraka shalah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Huzaimah. Apabila kamu datang untuk sholat jamaah pada saat kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kamu menghitung 1 rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat dengan rakaat yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis kedua, man adraka raq'atan minas shalah qabla ayyuqimal imam sulbuhu faqad adrakaha. Rawahu Daruqutni. Barang siapa menjumpai rukuk dalam sholat sebelum imam berdiri tegak dari rukuknya, berarti dia telah mendapati rakaat dengan sempurna. Dari hadis yang pertama kita pahami bahwa ketika kita menjumpai imam dan jamaah lain sedang melakukan sujud, maka dipahami bahwa kita tidak mendapatkan rakaat. Tetapi ketika kita masbuk dan menjumpai rakaat dengan sempurna, maka kita mendapatkan 1 rakaat. Kemudian pada hadis yang kedua sudah barang tentu lebih jelas yang menyatakan bahwa kita mendapatkan rakaat adalah ketika mendapatkan jamaah sedang ruku. Dan untuk ketentuan lain, misalkan sujud, i'tidal, dan seterusnya, otomatis kita tidak mendapatkan dari rakaat tersebut. Kemudian berikutnya adalah hadis tentang kapan kita membaca Al-Fatihah saat imam sedang membaca Al-Fatihah ataupun membaca bacaan yang lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, atafra'una fi sholatikum khalfal imama wal imamu yaqra'u fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsihi. Rawahu Ibnu Hibban. Apakah kamu sekalian membaca dalam sholatmu
di belakang imammu, padahal imam sedang membaca, dalam hal ini adalah imam sedang membaca Al-Fatihah, janganlah kamu mengerjakannya. Hendaklah masing-masing kamu membaca Al-Fatihah sekedar didengar olehmu sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut kita pahami bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah, maka selayaknya kita membaca Al-Fatihah di sela-sela imam sedang membaca Al-Fatihah itu sendiri. Berikutnya adalah hadis yang terakhir berkaitan dengan sholat berjamaah. Karena sallallahu alaihi wasallam idza sallamastahfiru salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika usai salam beliau beristighfar 3 kali, memohon ampun kepada Allah. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pertanyaannya adalah kapan imam membaca istighfar dan Allahumma antas salam di atas? Ada hadis dari riwayat Aisyah. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak duduk menghadap kiblat kecuali seukuran bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari hadis Aisyah ini dipahami bahwa ketika sholat jamaah telah usai, kemudian imam masih dalam posisi menghadap kiblat, seraya membaca istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mempunyai kesejahteraan, dan darimu kesejahteraan itu, dan kepadamu akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya, kita saksikan video yang lebih terperinci dari produksi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama Universitas Muhammadiyah Purworejo yang dilegitimai oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan
dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam hal sholat berjamaah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah." Rawahul Bukhari. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dengan memperhatikan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kita ketahui bahwa salat berjamaah dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam salat berjamaah ada imam dan makmum, bukan? Nah, apa syarat imam? Orang yang menjadi imam adalah yang lebih banyak hafalan dan fasih bacaan Al-Qur'annya. Jika dalam hal ini sama, orang yang menjadi imam adalah yang lebih banyak hafalan hadisnya. Jika dalam hal hafalan hadisnya sama, yang menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu berhijrah. Jika dalam hal berhijrah sama, yang menjadi imam adalah orang yang lebih tua usianya. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud bin Amr, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinnan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idhnih." Rawahu Ahmad wa Muslim. Hendaklah menjadi imam pada suatu kaum orang yang lebih ahli membaca Quran. Jika dalam hal ini mereka sama, yang menjadi imam adalah yang lebih mahir dalam hal sunnah. Apabila dalam hal ini pun mereka sama juga, yang menjadi imam adalah yang lebih dahulu mengikuti hijrah. Kalau dalam hal itu mereka sama juga, yang menjadi imam adalah yang lebih tua umurnya. Dan seorang janganlah menjadi imam bagi seorang di tempat kekuasaan orang itu. Dan janganlah ia duduk di rumah seseorang di tempat yang tertentu bagi orang itu, melainkan dengan izinnya. Salat berjamaah dapat terdiri dari imam dan seorang makmum, atau imam dan 2 orang makmum, atau imam dan 3 orang makmum, atau imam dan makmum dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana jika sholat berjamaah terdiri dari imam dan seorang makmum? Jika makmum hanya seorang, berdirilah makmum di sebelah kanan imam. Jika kemudian hadir lagi seorang makmum, berdirilah makmum yang hadir kemudian itu di belakang imam. Sedangkan makmum yang hadir lebih dahulu mundur, sehingga lurus dengan makmum yang hadir kemudian dan merapatkan, sehingga posisi imam berada di tengah depan makmum. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghrib faji'tu faqumtu an yasarihi wa nahani faj'alani an yaminihi thumma jaa'a sahibun li
fasafafna khalfahu, rawahu Abu Dawud. Suatu ketika Nabi SAW sholat maghrib. Saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang temanku, maka kami berbaris di belakangnya. Demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Wassitul imama wasuddul khalala." Rawahu Abu Dawud. Jadikan imam di tengah dan penuhilah tempat yang kosong. Jika hadir makmum ketiga, berdirilah di sebelah kanan makmum. Bila kemudian datang makmum keempat, maka berdiri di sebelah kiri makmum yang kedua. Demikianlah seterusnya, sehingga posisi imam berada di tengah-tengah depan makmum. Demikianlah cara menyusun shaf jika makmum hadirnya pada waktu yang tidak bersamaan. Bagaimana jika makmum sudah berkumpul di tempat sholat berjamaah? Imam berdiri di depan dan para makmum berdiri dengan membuat shaf di belakang imam dengan merapatkan dan meluruskan shaf, serta posisi imam berada di tengah depan makmum. Bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri atas imam laki-laki dan seorang makmum perempuan? Makmum perempuan berdiri di belakang imam laki-laki. Bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri atas imam laki-laki dengan makmum yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta anak-anak? Makmum laki-laki dewasa berada di belakang imam, kemudian diikuti makmum anak-anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak-anak perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Shallaitu ana wal yatimu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi ummu Sulaimin khalfana. Rawahul Bukhari. Saya sholat bersama anak yatim di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari, wa yaj'alur rijala quddamal ghilmani wal ghilmana khalfahum wan nisaa khalfal ghilmani. Rawahu Ahmad. Dan Nabi menjadikan orang laki-laki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan para wanita di belakang anak-anak. Selanjutnya, bagaimana jika sholat berjamaah itu imam beserta makmumnya semua perempuan? Imam perempuan berada di tengah shaf pertama dari makmum perempuan. Hal ini berdasarkan hadis an Hujairata an Ummi Salamata annaha ammathunna faqamat wasatan. Rawahul Baihaqi. Dari Hujairah menceritakan tentang Ummu Salamah, istri Nabi, bahwa ia mengimami para wanita dengan cara berdiri di tengahnya. Saudara, dalam sholat berjamaah kadang-kadang ada makmum yang hadir ketika imam sudah mulai sholat, atau yang disebut makmum masbuk. Jika menjadi makmum masbuk,
kita mengikuti imam. Jika ketika kita hadir imam sedang ruku, kita pun ruku. Jika ketika kita hadir imam sedang sujud, kita pun sujud. Demikianlah seterusnya makmum masbuk mengikuti imam. Hal ini berdasarkan hadis, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Khuzaimah. Apabila kamu datang untuk sholat jamaah pada saat kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan kamu jangan menghitung 1 rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat atau rakaat yang sempurna. Di samping hadis tersebut, ada pula hadis, "Man adraka ar-rak'ata minas salati qabla an yuqima al-imamu sulbahu faqad adrakaha." Rawahu ad-Daruqutni. Barang siapa menjumpai rukuk dari salat sebelum imam berdiri tegak dari rukuknya, berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Perlu diingat kembali, makmum masbuk mengikuti imam. Jika imam duduk tasyahud, makmum pun duduk tasyahud. Pendek kata, lakukan apa yang dilakukan imam. Nah, setelah imam mengucapkan salam kedua, makmum masbuk menyempurnakan rakaatnya hingga selesai. Baiklah saudara, pada kesempatan ini mari kita perhatikan tata cara sholat subuh berjamaah. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Seyukianya kita hadir sebelum azan dikumandangkan. Lalu mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika iqamat dikumandangkan. Imam hendaklah mengatur shaf makmum. Kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Luruskan shafmu, karena sesungguhnya lurusnya shaf adalah sebagian kesempurnaan tegaknya sholat. Atau hadis, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Luruskanlah shafmu, karena lurusnya shaf itu termasuk sebagian kesempurnaan sholat. Saudara, setelah imam selesai bertakbir, barulah makmum bertakbir. Lakukanlah gerakan selanjutnya dengan mengikuti imam. Jangan melakukan gerakan bersama-sama imam, apalagi mendahuluinya. Saudara, imam dalam posisi bersedekap, membaca doa iftitah secara sir, kemudian membaca ta'awudz secara sir, basmalah secara sir atau jahar, lalu membaca Al-Fatihah secara jahar. Ketika imam selesai mengucapkan waladdallin dan makmum mengiringi dengan mengucapkan amin. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nu'aim al-Mutsmiri. "Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim.
thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah was-Sirat wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca induk Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Sehingga tatkala sampai pada waladdallin, beliau membaca amin. Dan orang-orang pun sama-sama membaca amin. Dalam hal ini, makmum tetap membaca Al-Fatihah sekadar didengar oleh sendiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra'u fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsihi." Rawahu Ibnu Hibban. Apakah kamu sekalian membaca dalam salatmu di belakang imammu, padahal imam sedang membaca? Janganlah kamu mengerjakannya. Hendaklah masing-masing kamu membaca Al-Fatihah sekadar didengar olehnya sendiri. Setelah itu, imam membaca salah satu surat atau ayat secara jahar. Makmum mendengarkan. Kemudian imam ruku, diikuti makmum. Imam i'tidal, diikuti makmum. Imam sujud, diikuti makmum. Imam duduk di antara dua sujud, diikuti makmum. Imam sujud kedua, diikuti makmum. Imam berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua, diikuti makmum. Pada rakaat kedua, imam membaca ta'awudz secara sir dan basmalah secara sir atau jahar. Kemudian membaca Al-Fatihah dan salah satu surat atau ayat secara jahar. Gerakan dan doa makmum pada rakaat kedua sama dengan pada rakaat pertama. Setelah membaca Al-Fatihah dan salah satu surat atau ayat, kemudian imam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud, kemudian salam. Makmum mengikuti imam, mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam yang kedua. 3, 2, 4. Ini Zoom. Kemudian imam membaca istighfar 3 kali. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu menghadap makmum untuk berzikir, wirid, dan berdoa secara munfarid. Makmum pun melakukannya secara munfarid. Berzikir, wirid, dan berdoa berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir dan berdoa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap dapat dipelajari pada buku tuntunan zikir dan doa yang telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk mengetahui tata cara sholat subuh berjamaah
rekan sejawat, karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Demikian tadi pemaparan di slide, di share screen tadi dinyatakan bahwa tentang tata cara atau kaifiyah sholatul jamaah, ya, sesuai tuntunan dari Himpunan Putusan Tarjih, Majelis Tarjih dan Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Semoga dengan penayangan tadi kita semua dapat ilmu dan dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari, karena di dalam ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam 2 video tadi tentunya dibahas kemudian difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sendiri. Untuk selanjutnya kami sampaikan hadis ataupun keutamaan ataupun fadilah dari salat berjamaah dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Fadail. Ada beberapa keutamaan dalam salat berjamaah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang salatuhu, salatnya. Fa in solihat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosir. Fa ining taqasa min faridotihi syai. Qala Rabbu azza wa jal. Ungduru hal yang ibadi min tatawwu. Fa yukammilu minha mang taqasa minal faridah. Summa takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Rawahu Tirmidzi. Ada beberapa fadilah dari hadis riwayat Tirmidzi di atas. Yang pertama adalah perkara yang pertama kali akan dihisab sebagaimana disebutkan tadi bahwa adalah perkara sholah yang akan dihisab pertama kali saat yaumul hisab ataupun hari kiamat. Kemudian siapakah yang mendirikan sholat, maka akan bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya pastilah menjadi rusak. Allah sangat penyayang pada hambanya, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangan-kekurangannya. Umumnya amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambahlah kebaikan hingga mengalahkan kejelekan, hingga masuk surga Jannatun Na'im kelak dengan rahmat Allah. Amin. Hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah, bukan hanya mementingkan sesuatu yang fundamental, yang mendasar, ataupun yang wajib-wajib saja. Itu tadi kiranya yang dapat kami persembahkan. Oh ya, sebelum acara kami tutup, ya, kami mohon untuk segenap peserta, segenap karyawan-karyawati yang terhormat, ya, untuk menyalakan kameranya untuk daftar hadir dan seterusnya. Monggo dipersilakan. Ya, siap-siap. Ya, kami aba-aba pada hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami banyak kekurangan, kealpaan, dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara pada siang hari ini saya tutup dengan membaca bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis keoli metu ke? Wis, Metu ya? Wis ale Bapak Kis metu silahkan. Ya wis metu jajane ndi jajane. Ngeten iki snack jere. Snacknya durung dibagi. Tawak-tawak. Snack via Zoom. Ah, kita. Lagis. Parah ya. Balkis. Jajane bukan engling. Iwan lagis. Ya loh. Nirip. Nanti foto. Selfie. Orang ngopi ra Iwan. Rampung ya. Ustaz, maaf nggak bisa buka video. Soalnya sinyalnya lemot. Harus itu. Ininya. Sam, kayak apa sih? Madang, madang. Babeng sehat, Babeng. Bisa Apa sih, Wan? Bocah wis dijemput apa urung? Masih kayak ojek online. Sisan Wan titipan Jalannya HP-nya Wan. urung bayar, Nil. Keluar kayak Jos ya, Jos.